datang kepada seluruh pegawai dan struktural di Rumah Sakit Pemerintah Kota Bandung. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin para undangan yang kami hormati, sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Sampurasun. Yang dihormat Bapak Kota Bandung, Bapak Wakil Wali Kota Bandung yang mungkin belum sempat hadir, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ibu Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian, Bapak Inspektur, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, para Kepala SKPD, Rekawan Tuan Sadaya dan Rencangan, karyawan RSUD, RSKIA, RSKGN, yang dihormat urusan Simkuring. Karena mungkin jika Bapak Wali Kota Simkuring bagi melaporkan acara yang berbahasa Indonesia. Bapak Wali Kota yang kami hormati dan Ibu Asisten serta teman-teman karyawan-karyawan yang saya banggakan, Bapak mohon perkenan saya melaporkan bahwa latar belakang dari kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang sudah dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk prasarana sampai dengan penambahan peralatan, begitu juga peningkatan sarana prasarana rumah sakit, dan demikian diperlukan juga peningkatan mutu pelayanan dari sumber daya manusia yang ada saat ini di rumah sakit. Kegiatan silaturahmi pegawai rumah sakit diharapkan dapat menyambung tali silaturahmi antara sesama pegawai rumah sakit di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yaitu 3 rumah sakit, RSUD Kota Bandung, RSKIA Kota Bandung, dan RSKGN Kota Bandung, yang mana Bapak Wali Kota sebagai pemilik rumah sakit sekaligus pembina bagi ketiga rumah sakit daerah. Ini lambang kita memberikan penghormatan kepada dan klien kita di rumah sakit, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Direktur RSUD Kota Bandung, Dr. Esno Ferdinand Laukwa MKes yang telah menyampaikan laporannya. Baik. Biasanya tanpa sering dengan ayana, kurang saya tiasa ketemu pamrok jongkok, tiasa bersilaturahmi, tiasa bertatap muka khususnya sinar Bapak Wali Kota, sinaran rekan-rekan Palipayun, khusus tahun tidak dinten anu
bahagia sumringah bisa tangtosna dina dengan ayeuna. Alhamdulillah nyakamnya tapi kayak heula. Kumaha cenah. Kita bingung keneh kan. Bingung keneh. Kunaon bingung? Ya abdi bade ngawi heula artinya. Ngawi mangga sia. Kupingkeun nya. Mangga. Akang kakai anu kasep anu bager anu soleh. Aya naon ieu kurame. Aya bapak wali oge. Idola ibu-ibu sareng ABG. Upami perkawis idola ibu-ibu sareng ABG simkuring teu satuju. Naha. Da simkuring mah ibu-ibu lain, ABG oge lain. Jangan apa? Tilas ABG. Tilas ABG. Simkuring oge seragepan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Direktur SKIA, Ibu Direktur RSUD, Ibu Direktur RSKGM, Ibu Asisten 1 dan Asisten 3, para pejabat, kepala dinas di lingkungan Pemkab Bandung, dan tentunya semua keluarga besar di Dinas Kesehatan dan rumah sakit di 3 tempat yang saya cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, spesial saya undang unit kerja di kesehatan tahun ini untuk bersilaturahmi khusus karena banyak pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan rencana-rencana yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui terkait dengan situasi-situasi yang perlu dipahami terkait dengan pelayanan kesehatan. Daun iris di bengketan, dibawa ke juru masih. Anu aya perawat gelis ngadegetan. Hayang diberi duit. Lagi beli daging ka Ciawi, jalan ka Singaparna. Si ibu judang jadi kasalaki, pedah jadi bere si calana. Kira-kira gitulah ya. Jadi saya sampaikan dulu satu prinsip dalam hidup, bahwa berita baik ini harus disyukuri ya. Hidup ini naik turun Bapak Ibu ya, karena takdir Allah menghampiri kita sesuai dengan apa yang kita upayakan. Tapi orang Sunda khususnya saya kan homesick ya. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Jadi saya pulang. Kemudian 2013 menjadi wali kota Bandung bukan cita-cita Bapak Ibu, teka hajat gitulah. Beda gara-gara nanti dipoyok ke supir travel bu saya teh. Jadi saya dari Jakarta pulang naik travel. Saya bilang ke supir, Pak supir, gugahkan abdi mos di Bandung ya. Cek Pak supir teh, Pak Ridwan, nggak usah saya bangunin, ada juga Bapak bangun sendiri. Kenapa Pak supir? Kayak tinggalin udah mobilnya ajrut-ajrutan. Selamat datang di kota Bandung. Saya teh astaganya. Saya menasehati Gubernur Jakarta, Bapak Ibu, sebelum jadi wali kota Bandung. Saya penasehat wali kota Surabaya. Saya mengerjakan memperbaiki sungai, kota di Cina, di Tiongkok, kira-kira gitulah. Ngalamun dari kota sendiri, tempat saya lahir, tempat saya pintar, tempat saya bertemu jodoh dengan gadis tercantik di Dago Pojok, ya. Masa tidak bisa gitulah kira-kira. Itu renungan saya begitu. Maka apa tuh buruhnya? Pikiran teh ya. Nah, buruhnya itu adalah buruh teh bayarannya itu adalah kebahagiaan.
dari rakyat Bandung. Itulah kenapa saya suka naik sepeda. Kenapa saya naik sepeda? Satu, sehat. Dua, bisa berhenti kapan saja, bro. Bisa pungkal pengkol, bisa menyapa warga. Ketiga, ternyata gagasan-gagasan besar saya lahir kalau angin ngahiliwir, kira-kira begitu. Jadi buat saya, Pak Wali Kota, bersepeda itu kebutuhan. Ya. Saya butuh rileks, saya butuh mencari gagasan, saya butuh menyapa warga, saya butuh sehat. Jadi kembali ke yang tadi, apa rasa bahagianya jadi pemimpin hari ini adalah mendapatkan apresiasi, ucapan terima kasih yang tulus dari warganya yang tersentuh oleh kebijakan-kebijakan. Itu mah priceless, susah diceritain. Yang paling mengharukan ada beberapa lah yang saya kutip satu peristiwa aja. Saya lagi naik sepeda, Bu, saya dipepet naik motor oleh ibu-ibu. Saya tinggalin lampu sena ke kanan, naik orang rakyat saya. Terus saya lihat jilbabnya khas ibu-ibu Bandung lah, modis warna-warni kan begitu. Tapi biasa nyelapkan HP di dia nanti. Tidak mau ketinggalan gosip dari jaringannya. Pak Wali, abdi mudah-mudahan Pak Wali di kontrak kita tadi membade ngadugikan Pak Wali abdi bade umroh mingguan payun. Alhamdulillah terus ada rezeki moal. Dia bade ngawartosan di dalam khususon Pak Wali. Saya lembaga itu gelis dia. Nah, jadi terima kasih ibu-ibu. Jadi cerita-cerita itu lah yang membuat saya merasa memimpin Kota Bandung ini banyak hikmah positif. Saya lewat alun-alun, saya udah tahu 90% yang nyampah itu bukan orang Bandung. Saya samping-samping dari mana-mana, semua sampingnya bukan orang. Jadi saya udah tahu orang Bandung kan sudah tahu. Tapi dari ini kan kota wisata terbuka, masa ke Bandung harus pakai visa? Jadi kuota juga haji. Jadi nggak boleh balik kanan lagi, poin saya, setuju ya? Saya punya konsep manajemen namanya Blue Ocean Strategy, ini nomor dari buku. Menerjemahkan bahasa Indonesia itu manajemen samudra biru. Samudra biru itu kan gelombang ya, saking luasnya tidak terasa. Itulah kalau ada buih-buih, ada apa gangguan tidak terasa karena saking gelombang besar. Nah, dalam teori kehidupan itu artinya kita walaupun sudah juara macam-macam tidak boleh berhenti berinovasi sampai tidak bisa terkejar oleh orang yang mencoba mengejar. Orang mereka harus juara, awalnya udah gini terus sampai betul-betul gak akan pernah terkejar. Nah, jadi saya jadi juga dalam dunia pelayanan kesehatan teruslah berinovasi dari yang remeh-remeh sampai yang gagasan besar. Dari maaf ya, dari yang sekadar tersenyum di reception itu sampai gagasan besar tadi memikirkan bagaimana RSUD bisa jadi punya gedung baru yang paling juara se-Indonesia. Amin, amin. Ya, jadi saya mau ceritakan kondisi Bandung hari ini. Nah, sekarang bicara kesehatan. Yang pertama, saya bulan September genap 4 tahun. Sekarang kan bulan Juli ya, jadi saya mau 4 tahun lah. Di dalam 4 tahun, inovasi-inovasi kesehatan sudah banyak dilakukan, tapi saya masih belum puas. Yang pertama, dulu saya dicurhati oleh orang miskin. Karena di dunia ini, kelompok miskin inilah yang harus kita lindungi. Dan saya banyak cerita-cerita sedih ya, nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah
Dulu saya dicurhati orang miskin sebelum jadi wali kota, dia terusir dari rumah sakit. Ya. Kenapa? Karena nggak ada rujukan. Kenapa nggak ada rujukan? Karena sudah malam. Puskesmasnya tutup. Jadi wahai yang sakit, wayahna kesiksa semalam sampai puskesmas buka, kira-kira benar gitu ya. Nongkronglah di trotoar si bapak jeung anak musafir kesetekan sedih. Curhatnya cuma satu, Pak Ridwan. Mungkin jadi wali kota, pemungut lima hiji kerjasama puskesmas aya buka lah bagi kawangi supaya orang miskin kayak kami bisa dirujuk atau apa. Disitulah lahir konsep puskesmas 24 jam. Dari yang 0 sekarang ada 8 ya Bu. Ada dinamika selalu. Kenapa ada dinamika? Orang itu tidak suka dengan perubahan. Jadi saya masih ingat ada, maaf ya, ada protes-protes dari dokter-dokter, perawat awal-awalnya kan. Semua begitu Bu. Kita lagi nikmat begini dikasih perubahan kan nggak nyaman, kan gitu ya. Itu mah sudah sunatullah ya. Di saya udah biasa kalau punya gagasan baru banyak membuli, protes, hantar. Nanti pas sudah jadi itu kan contoh saya di demo Bu, waktu bikin taman Ciujung, di demo sampai ke DPRD, demo nanti politik, turunkan Ridwan Kamil karena dia 3 bulan, turunkan Ridwan Kamil. Saya bilang apa makan sih mau benerin si taman Ciujung gitu ya. Wah demo-demo, biarin aja. Saya beresin. Pas udah beresnya mas, pendemo itu datang lagi, pengen jadi pengelola sekarang. Demikian saya, blablabla ya. Kita orang baru. Cara saya ulang cerita itu si kaset ini. Cara si Hangkla sama, ribut udah jadi tukang. Cara si Kapundung rame, wah gini penggusuran kawan itu blablabla. Pas jadinya tukang gitu. Jadi hidup mah harus optimis kira-kira begitu. Dan hidup harus berstrategi. Yang lain ngedeketin si cinta, saya deketin ibu kandungnya. Karena saya tahu perempuan mah nurut ke indungna gitu. Saya pura-pura jago masak di depan ibu nanti gitu ya. Rajin jadi imam sholat, kumaha we carana pencitraan. Jadi benar pas saya nyatain, bertanyalah pada ibunya, karena ibunya dekat dengan saya, ya akhirnya saya yang direkomendasi gitu. Jadi ada yang tanya di Instagram Pak Wali, gimana cara deketin? Saya teringat kan, udah kamu mah ikuti rumus saya aja, deketi ibunya, insya Allah dapet anak. 2 bulan kemudian dia lapor lagi, Pak Wali, saya sudah praktekkan. Kok ibunya yang jatuh cinta Pak Wali? Berondongnya kaset saya itu proporsional, bukan berarti ngapelin ibunya ya. Jadi hidup harus pakai strategi, hidup harus optimis, itu poin saya, setuju ya. Nah, ini sudah saya daftarkan ke pemerintah nasional untuk jadi prioritasnya. Nanti tunggu berita baiknya ya. Kenapa Bu? Oh, lokasinya terserah si investor, tapi kita arahkan di Bandung Timur, tetap di daerah Bandung Timur. Ya. Terus si RSUD Ujung Berungnya jadi apa? Kemungkinan besar kami punya visi ingin bikin rumah sakit kanker. Ya. Kenapa? Saya lulusan Amerika, kemarin dapat komitmen Pak Wali carikan saya tempat, saya bangunkan rumah sakitnya hibah dari pemerintah Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi rumah sakit kankernya nanti insya Allah jadi gitu ya visinya. Yang di Ujung Berung jadi rumah sakit kanker terbaik se Asia Tenggara katanya di situ. RSUD-nya pindah tapi masih di Bandung Timur dengan pola seperti itu. Ya. Jadi itu jawaban tadi ya kepada yang curhat-curhat. Nah, termasuk saya sih inginnya ke RSKGM juga kalau bisa pindah. Yang pertama tadi saya tugas pemimpin itu 2 Pak. Kalau mau belajar ilmu kepemimpinan ya. 1 membawa perubahan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu tugas saya. Awal itu yang lumayan dan tugas nanti itu. Bulan depan kita groundbreaking kabel car.
Nanti dari bukit-bukit antar Bandung cukup naik kereta gantung. Kita bayangkan bisa datang dari tidak ada menjadi. Tugas dua pemimpin adalah mengakselerasi kemajuan, Pak. Dari yang slow menjadi cepat, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Jadi kepada anda para pemimpin di wilayah kesehatan ini, tiap hari bertanyalah dua pertanyaan itu. Ya, Bu Direktur, Pak Direktur, Bu Kadis, para Kabid, bertanyalah dua pertanyaan itu. Apa perubahan yang mau saya bawa hari ini dengan kehadiran saya, dengan tanda tangan saya, dengan rapat-rapat saya? Kedua, apa ada kemajuan yang bisa saya akselerasi? Itu tugas pemimpin. Jadi RS2 juga dari dulu itu, Pak, saya prioritaskan. Makanya saya bilang saya kecewa. Saya bikin panitia beli tanah gagal wae, gitu. Tambah saya. Karena saya ini sebagai pemimpin politik dibatasi hanya 5 tahun. Semakin tahun berlalu, semakin potensi janji saya jadi terkendala kan. Maka tahun ini saya ambil keputusan saya kudu deui ulah cara begini nggak sampai mimpinya. Terus saya tarik, saya ambil dari sendiri, saya gunakan di pola investasi. Jadi dalam mengelola negeri ini banyak saya kecewa karena desentralisasinya setengah hati. Saya dimarahi Bu, dimaki-maki warga urusan KTP. Karena apa? Karena si keping KTP-nya itu didapurnya dari pusat. Makanya di KPK dari KTP-nya makin berapa ada yang 6 bulan nggak selesai setahun. Kalau dikasih ke saya mah, gaya saya mah ngabret gitu ya. Saya nggak bisa karena ada kewenangan yang nggak bisa saya sentuh. Ini kecewaan saya. KPDB, SMA, tadi ke provinsi, saya sebenarnya nggak setuju. Saya wae masih riwe, orang yang sangat detail kan, ditarik ke level lebih atas yang SDM-nya terbatas. Sekarang kejadiannya kan banyak ramai kan. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadilah pegawai pejabat yang turun tangan, bukan yang lepas tangan atau tunjuk tangan. Jadilah pegawai pejabat yang tangannya di atas, bukan bangga menjadi tangan di bawah. Jadi pegawai dan pejabat yang mencari solusi, bukan memaki-maki. Ya. Jadilah ASN, jadilah pejabat dan pemimpin yang tadi membawa perubahan setiap hari dan membawa kemajuan dalam bidang masing-masing. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Wali Kota Bandung yang telah memberikan suntikan semangat untuk kita semua. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Terima kasih. Baik, hadirin para tamu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan Bandung. Mewakili yang hadir di sini ya. Alhamdulillah. Baik, dan kami mohonkan berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat berfoto bersama. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini secara resmi telah selesai. Dan kami ucapkan kepada Ibu Dr. Abana semoga segala pengorbanan, jasa dan pengabdiannya diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami informasikan bahwa besok akan diadakan halal bihalal aparatur sipil negara bersama wali kota, wakil wali kota dan sekda Kota Bandung yang akan dilaksanakan di Plaza Balai Kota Bandung, dan diharapkan seluruh pegawai untuk dapat hadir pada besok hari Kamis 6 Juli 2017 di Plaza Balai Kota Bandung. Dan besok akan diadakan halal bihalal aparatur sipil negara bersama wali kota, wakil wali kota dan sekda Kota Bandung yang akan dilaksanakan di Plaza Balai Kota hari Kamis 6 Juli 2017 pada pukul 17 dan diawali dengan apel mulai bekerja. Untuk itu kami harapkan kehadiran dan ibu dan juga bapak untuk hadir besok dan akan ada diberikan kajian untuk seluruh aparatur dan besok di Plaza Balai Kota Bandung pukul 7. Pola membangun itu kan dengan dua pola konvensional APBD tapi dicicil. Semakin besar kosnya, jumlah tahun cicilannya makin besar kan. Nah, kalau membangun properti seperti rumah sakit,
kendalanya itu di pembebasan lahan. Ini contoh 2-3 tahun nggak beres-beres, nggak ketemu pemilik tanah ingin harganya sekian, appraisal harganya sekian, kalau salah bayar disangka kerugian negara kan repot. Nah akhirnya karena ada keluangan dari Kementerian Keuangan memberikan opsi untuk KPBU, saya masukin 5 ya. LRT tahap berikutnya sebandungan kan begitu ya, kemudian kabel car sebandungan juga, kemudian RSUD, kemudian lighting seluruh PJU sekota Bandung sama smart class kira-kira begitu. Nah ini lagi proses, mudah-mudahan masih di tahun ini sudah bisa mulai lelang investasi, di mana nanti tanahnya dari mereka dengan valuasi yang baik dan benar, kemudian bangunan kita terima kunci aja. Nah itu bisa cepat tanpa banyak drama-drama. Kalau mekanismenya katakanlah pengawasan sebenarnya dari mana Pak kalau kerjasama seperti itu Pak? Ya ada, kan nanti ada BPKP yang menilai kewajaran bahwa harga yang ditawarkan kan dievaluasi dulu oleh BPKP bahwa itu wajar. Hanya bedanya yang mengerjakan pihak swasta kita terima beres di waktu yang cepat. Lebih murah atau ini? Lebih murah. Kosnya tidak membuat pembangunan ini bisa hadir perubahannya tanpa kita terkendala. Kalau kita nunggu kan baru melayani masyarakat baru 4 tahun kemudian kan, sekarang hanya dalam 2 tahun masyarakat sudah terlayani kan. Terus cash flow APBD juga tidak terganggu. Jadi itu hukum ekonomi modern yang kita praktekkan yang selama ini jarang dipraktekkan di level pembangunan kota. Kalau tambahan rumah sakit lain Pak di luar yang pemerintah? Itu tadi yang 15 lantai Mayapada itu swasta ya Pak ya? Swasta. Jadi kan ujungnya mah masyarakat terlayani oleh sebuah sistem pelayanan. Mau dia milik swasta, mau dia milik pemerintah, saya kira seharusnya tidak banyak perbedaan dan sama-sama obatnya itu, nyuntiknya itu kan. Nah, tinggal dibikin sebuah sistem gitu. Kalau di swasta jangan membuat susah, terutama menengah bawah. Makanya yang Mayapada itu so far komitmennya akan fokus sebagian besar ke menengah bawah. Bangunannya sudah jadi, lebih murah, mungkin tahun depan 9 bulan juga udah beres. Bentuk komitmennya apa Pak dengan Pemkot untuk menjamin itu nanti memang prioritas? Ya tentunya kan ada kan izin rumah sakit kan ada di kita. Kalau dia tidak deal, tidak komit dengan komitmennya kan bisa kita batalin si perizinan rumah sakit.